Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori efisiensi pasar, yaitu efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Pasar dikatakan efisiensi apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Pasar yang efisiensi harga sekuritas dan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. Menyajikan ketiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam untuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang dan sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lama jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada dalam laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Yang kedua, informasi yang dipublikasikan perusahaan dan lain sebagainya, harga sekuritas sejumlah perusahaan. Yang ketiga, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi. Namun hal ini bisa diterminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi orang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Nah, itu dari saya penjelasan tentang teori efisiensi. Nah, yang kedua, teori perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung
terbit dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya. Proses pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama faktor budaya. Budaya adalah faktor yang dasar paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Yang kedua, subbudaya. Subbudaya merupakan lingkungan yang lebih kecil, memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk mempartisipasikan dalam subbudaya. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkat cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua, faktor sosial. Yang pertama, kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, kelompok keluarga. Kelompok keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Yang ketiga, peran dan status seseorang ikut berperan dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, faktor pribadi. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Yang keempat, kepribadian dan konsep diri. Yang keempat, gaya hidup. Lalu ada faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari motivasi. Setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis serta seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Yang kedua, persepsi. Seorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap suatu hal. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Yang ketiga, pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Yang keempat, ada memori. Memori terdiri dari memori jangka panjang dan jangka pendek. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dan membentuk model asosiatif di mana dalam model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling terhubung. Selanjutnya dapat dirinci sebagai beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapat yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa seperti tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Itu tentang penjelasan teori. Oke, terima kasih.